Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat Bapak Ibu. Ya, amin. Ada pertanyaan dari brosurnya. Utang saya akad lalu apa ya? Lupa saya. Saya ada utang enggak? Oh, Mas Walid toh? Apa? Cerita kisah Khobab bin Arad. Ya, ini utang ya dibayar dulu. Ya. Khobab bin Arad itu termasuk salah satu yang pertama-tama masuk Islam. Diyakini beliau yang keenam masuk Islam. Dahulu ketika masih menjadi budak milik seorang perempuan dari Khuza'ah, namanya Ummu Anmar al-Khuza'iyah. Ummu Anmar ini tertarik dengan kecerdasan, dengan kepandaian Khobab bin Arad. Oleh karenanya, singkat kata, Ummu Anmar ini membeli Khobab bin Arad dan dijadikan sebagai budaknya. Karena Khobab ini cerdas, pandai, maka oleh Ummu Anmar dikirim ke seseorang yang ahli dalam pandai besi, membuat pedang dan lain sebagainya. Nah, karena cerdas, maka dalam waktu singkat Khobab sudah bisa menguasai ilmu pandai besi. Kemudian oleh Ummu Anmar diberikan, ya kalau bahasa sekarang lah, satu kios gitu. Disitulah Khobab mulai membuat pesanan-pesanan pedang-pedang itu, dan terkenal dengan kejujurannya, amanah. Kalau dipeseni pedang, janjinya seminggu, ya seminggu jadi tenan, orang molor-molor. Wah, dereng dado sih, oh enggak ada ceritanya itu. Jadi tanggung jawab betul. Ketika ada amanah datang padanya, itu tanggung jawab betul menyelesaikan pesanannya tepat waktu dan jujur. Dan hasilnya bagus. Nah, singkat cerita, Khobab ini di tengah-tengah kesibukannya membuat pedang, ketika ada waktu sela, Khobab ini memikirkan terkait dengan masyarakat Mekah pada waktu itu yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Khobab itu memikirkan, ini masyarakat manusia kok isinya serba kurang ajar, nah, isinya serba maksiat, tidak ada kebaikannya sama sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang kuat menindas yang lemah, terus kemudian menyiksa ini itu dan lain sebagainya. Lah Khobab sangat ingin keluar dari keadaan seperti itu, sangat berharap ada secercah cahaya yang kelak bisa menjadikan masyarakat jahiliyah itu menjadi baik.
Nah kemudian sesudah itu Khobab mendengar dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pikir panjang, Khobab langsung menemui Rasulullah. Begitu mendengar dakwah dari beliau Rasulullah, Khobab langsung menyatakan keislaman dan keimanannya. Dan Khobab ini luar biasa teguhnya. Sesudah menyatakan keislaman, tidak pernah menyembunyikan dari orang-orang. Kemudian sampailah berita keislamannya kepada tuannya, Ummu Anmar tadi. Mendengar itu, Ummu Anmar marah luar biasa. Kemudian datang dengan beberapa orang dari Khuza'ah, menemui Khobab di tempat pandai besinya tadi. Begitu ketemu dengan Khobab, salah seorang dari mereka bertanya, "Ya Khobab, wahai Khobab, kami mendengar berita tentang kamu yang kami sendiri tidak mempercayainya." Khobab bertanya, "Berita apa itu?" "Kami mendengar bahwa kamu telah keluar dari agama." Apa jawab Khobab? "Saya tidak pernah keluar dari agama. Saya hanya beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu mendengar jawaban dari Khobab itu, kemudian siksaan bertubi-tubi harus dialami oleh Khobab. Kalau tendangan, pukulan itu sudah pasti. Kan itu di tempat pandai besi. Api masih menyala. Kan pandai besi itu kan dibuat dengan api. Kemudian Khobab diseret di atas tungku. Diseret, diletakkan di atas tungku. Yang mana apinya itu masih menyala. Jadi baranya itu masih menyala. Diletakkan di atas tungku, diinjak badannya. Apakah Khobab berteriak? Tidak. Khobab tahu kalau berteriak maka siksaannya akan menjadi-jadi. Dengan sekuat tenaga dia tahan rasa sakit yang amat sangat. Terus sampai membekas di punggungnya itu. Bekas terbakar itu ada di punggung Khobab. Tapi itu tidak memalingkan Khobab dari agama Allah, yaitu Islam. Siksaan bertubi-tubi terus Khobab terima. Begitu pula dengan orang-orang Islam pada waktu itu. Melihat keadaan itu dan merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya siksaan kaum kafir, kaum musyrik, Khobab datang menemui Rasulullah. Singkat cerita begitu. Kemudian Khobab bertanya, melapor pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana." Apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan untuk kami dengan segera, wahai Rasulullah? Apakah tidak sebaiknya engkau mengusahakan kemenangan untuk kami? Apakah tidak sebaiknya engkau segera berdoa memohon pertolongan kepada Allah? Mendengar laporan dari Khobab itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Dahulu qad kana man qablakum." Dahulu umat sebelum kalian itu, yu'khadur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dahulu umat sebelum kamu itu ada yang
dibuatkan lubang di dalam tanah, kemudian orang beriman pada waktu itu dimasukkan ke dalam lubang itu, fayuja'u bil minsyari, kemudian didatangkan kepadanya gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya, fayuj'alu nisfaini, kemudian tubuh orang yang beriman dibelah menjadi dua. Dahulu begitu. Jadi orang beriman sebelum kalian dahulu itu pernah ada. Demi mempertahankan keimanannya, dia sampai disiksa, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian digergaji, tubuhnya menjadi dua, terbelah dari atas sampai bawah. Kemudian ada lagi wayum satu bi amsyatil hadid maduna lahmihi min admin, maduna admihi min lahmin wa asobin. Ada juga yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi sampai terpisah itu antara daging, urat dan kulitnya, itu sampai terpisah, dikuliti hidup-hidup. Jadi kalau korban itu kan memisahkan kulit dari dagingnya, itu kan sudah disembelih. Tapi dulu orang yang beriman ada yang mendapatkan siksaan karena keimanannya, dikuliti hidup-hidup dengan sisir dari besi. Fama yasudduhu dzalika an dinih. Tapi semua jenis siksaan itu tadi, baik digergaji terbelah sampai dua, menjadi dua, dikuliti hidup-hidup, itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya, dari keimanannya. Kemudian Nabi bersabda, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhiba ala ghanamihi. Demi Allah, Allah pasti sempurnakan urusan Islam ini sampai nanti orang bepergian dari San'a menuju Hadramaut tidak ada yang ditakuti. Jadi dulu itu dari San'a ke Hadramaut itu tempat yang tinggi kriminalnya, sehingga orang-orang dulu takut lewat di situ karena angka kriminalnya tinggi. Tapi jika nanti Allah sudah sempurnakan urusan Islam ini, dunia dikuasai oleh orang-orang Islam, maka tempat itu akan aman. Sehingga siapapun yang lewat situ, dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah atau kepada serigala yang akan menertam kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian Khobab, kamu itu orang yang tergesa-gesa. Coba bayangkan Bapak Ibu, siksaan yang sudah bertubi-tubi diterima oleh Khobab, sampai ditempatkan, diseret, diletakkan di atas tungku yang masih membara. Begitu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, kamu itu tergesa-gesa. Kan tadi Khobab lapor pada Rasul, kami telah menerima siksaan begini. Itu siksaan yang sangat dahsyat sekali. Kenapa wahai Rasul engkau tidak segera memohonkan pertolongan Allah untuk kami? Nunggu apa lagi wahai Rasul? Kenapa tidak sekarang engkau mohonkan pertolongan kepada Allah? Siksaan sudah diterima seperti itu, tapi ternyata sabda Nabi, walakinnakum tasta'jilun, kalian itu terburu-buru. Dulu sebelum kalian itu ada yang digergaji terbelah karena keimanannya,
ada yang dikuliti ke hidup-hidup karena mempertahankan keimanannya. Itu pun mereka masih terus dalam kesabaran. Kamu baru ditaruh di atas tungku sudah tergesa-gesa. Coba bayangkan bagaimana dengan kita. Kita umat Islam di Indonesia ini, kita beribadah alhamdulillah aman. Allah hanya perintahkan kita untuk dirikan sholat, jaga sholat secara istiqomah. Tadaburi Al-Quran secara istiqomah, ngaji, amalkan hasil kaji. Itu perintah Allah kepada kita. Kita mengamalkan Islam ini tanpa siksaan. Kita tidak disiksa seperti yang dialami oleh Khobab dan saudara-saudara muslim, para sahabat Nabi lainnya. Ada yang pernah dibakar gara-gara sholat? Belum pernah. Ada yang pernah disakiti gara-gara ibadah kepada Allah? Belum pernah juga. Allah hanya perintahkan kepada kita untuk beribadah secara istiqomah. Allah berikan tempat yang aman, negeri yang nyaman, perjalanan ke tempat ngaji juga aman, fasilitas mudah. Tapi kenapa ghirah kita masih lemah? Kenapa masih males-malesan untuk ibadah? Kenapa masih males-malesan untuk ngaji? Coba, bagaimana kelak jika kita bertemu dengan Allah? Malu kita sama Allah. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita nyawa, Allah didik kita, Allah siapkan semua rezeki untuk kita, baik di darat maupun di lautan. Allah siapkan, Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Dan kita umat Islam di Indonesia ini diberi tempat yang aman oleh Allah, nyaman untuk beribadah, semua fasilitas ada, air melimpah, begitu pula dengan makanan. Kurang apa coba fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Tapi kenapa semangat kita untuk beribadah dan beramal soleh masih sangat-sangat lemah? Allah juga berikan kita kesehatan. Coba alasan apa lagi yang akan kita bawa di hadapan Allah nanti? Ketika Allah tanyakan, Allah mas'ul, semua potensi yang telah Allah berikan pada kita, kamu gunakan untuk apa? Semua fasilitas kemudahan, keamanan, kenyamanan. Tapi kenapa kamu umat Islam Indonesia terlalu malas dalam beribadah? Malas dalam mengaji? Semangatnya nek mung padudon. Kalau berselisih semangat, ayel-ayelan semangat, merasa paling benar sendiri semangat. Tapi kalau untuk bersatu, untuk bersama menjadi lemah, tidak semangat. Coba, apa hujah kita? Wong kita ini ibadah tidak pernah dibakar. Kita ibadah beriman kepada Allah juga tidak pernah diancam, digergaji sampai terbelah. Juga tidak pernah dikuliti hidup-hidup. Hanya Allah perintahkan sholat, ibadah, ngaji, ikuti Quran dan Sunnah, sudah. Tak kei kondisi aman, kesehatan, nyaman, fasilitas mudah. Gunakan semua itu untuk mendekat kepadaku. Coba mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Sudah pantaskah kita ini diizinkan oleh Allah kelak untuk menempati surganya? Sudah pantaskah? Dengan usaha untuk kebaikan yang kita lakukan selama ini, ghirah yang sangat tipis untuk berbuat baik, sudah pantaskah
kita menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Padahal orang-orang beriman sebelum kita itu dulu ada yang digergaji, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang ditaruh di tempat pembakaran, ada yang disiksa di tengah padang pasir, di bawah terik matahari lebih dari 50 derajat. Kemudian diletakkan batu yang sangat panas di atas tubuhnya, diseret di tengah-tengah padang pasir. Ada yang ditombak sampai tembus ke dadanya. Itu kualitas orang Islam zaman dulu. Kualitas keimanan yang dimiliki oleh umat Islam zaman dulu. Yang ditakutkan hanya Allah. Maka berani menampilkan keadilan, berani menampakkan kebenaran, karena yang ditakutkan hanya Allah. Maka kualitasnya luar biasa. Sehingga waktu itu peradaban Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia, karena kualitas umat Islam yang tidak takut apapun selain hanya kepada Allah. Semangat untuk berbuat baik. Maka ya wajar pertolongan Allah turun, cahaya Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia. Tapi sekarang yang kita rasakan, termasuk kita ini, kualitas kita ini, naudzubillah, tampaknya hanya seperti buih yang mengambang. Umat Islam semakin besar jumlahnya, tetapi kualitasnya hanya seperti buih yang mengambang. Karena umat Islam sekarang ini banyak yang doyan kedzaliman, doyan kebatilan, doyan kecurangan, doyan kemaksiatan. Kan begitu. Maka hanya seperti buih yang mengambang, jumlahnya besar, tetapi la yanfa', tidak membawa kemanfaatan. Kenapa? Nol kualitas. Jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Kalau jauh dari Quran, jauh dari sunnah, jauh dari keimanan kepada Allah. Yang ada keimanan tinggal pengakuan yang membasahi bibir, yang membasahi lisan, namun tidak bisa masuk sampai ke mata hati. Sehingga kualitasnya nol. Mengaku Islam, mengaku iman hanya dengan lisan, tapi tidak tembus ke hatinya pengakuan imannya itu. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Wong kita kondisi aman nyaman begini saja males-malesan untuk ngaji, males-malesan untuk sholat jamaah. Apalagi kalau kita di bawah ancaman, disembelih, digergaji, dikuliti hidup-hidup. Oh, ditenono nek nganti mangkat ngaji tak bleh we. Tambah ramangkat boten kula boten ajeng ngaos. Ayo ditenono nek ora gelem melu maksiat, ndak mau judi bersamaku, tak kuliti hidup-hidup kamu. Nggih enggak, judi enggak. Nah, kita akan begitu. Kondisi aman saja kita malas-malasan kok untuk berbuat baik dan benar. Apalagi ketika dalam kondisi penuh tekanan. Ayo sholat toh. Nek sholat tak kuliti hidup-hidup, tak obong kowe. Kira-kira sholat dak? Ternyata ya cik pengen urip ning dunya, terlalu cinta dunia berlebihan. Lawang jangankan ancaman nyawa, wong ancaman PHK wis wedine nganti ngoprok-ngoprok begitu, Pak. Nek kowe ngaji Quran Sunnah mbok amalke tak pecat, tak keluarkan dari pekerjaan. Akhirnya ya takut tenan ngaji. Wanine mung ngrungokke lewat radio.
lihat lewat televisi, lewat HP. Karena nanti kalau ketahuan datang ke sini di PHK dari tempat kerjanya, yo takut betul. Apalagi kalau sampai ancamannya disembelih, dikuliti hidup-hidup, dibakar, di ini itu dan lain sebagainya, yang mana harus kehilangan nyawa. Kualitas kita ini mengkoyo bui kok, sendak bakal ngaji kita. Nah itulah Bapak dan Ibu, kisah para sahabat itu luar biasa. Kalau kita membaca kisah itu berdasarkan riwayat sahihah, insya Allah akan membangkitkan semangat keimanan kita kepada Allah. Saat malas beramal soleh, begitu membaca kisah-kisah para sahabat yang mendapatkan siksaan bertubi-tubi karena mempertahankan keimanannya kepada Allah, insya Allah kalau kita baca dengan mata hati, iman kita akan naik. Kita akan semangat kembali untuk beramal soleh. Mumpung belum terlambat, tanyakan nurani kita masing-masing. Sudah pantaskah aku diizinkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya dengan usaha yang aku lakukan ini, atau belum pantas? Kalau merasa sudah pantas, tingkatkan. Kalau masih jauh dari kepantasan, segera memantaskan diri dengan cara jalankan perintah Al-Quran, perintah sunnah tanpa menawar. Hanya sami'na wa ata'na. Ya, mari, ada pertanyaan. Pertanyaan dari brosur halaman pertama di